Faktanya putusan tadi menyatakan mentersangkakan tidak berdasarkan bukti pemenuhan cukup, melanggar hak asasi, tidak sah, cacat hukum. Itu apa tuh namanya? Iya. Kita meminta, ini hukum jangan tebang pilih. Jabatannya apa, kalau melanggar hukum jadi proses. Ini belakangan ada tren seolah-olah ini aparat penegak hukum ini, entah itu kepolisian atau kejaksaan, dia cara berpikirnya sudah melebihi hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam menegakkan hukum, salam sahabat Kalibata. Selamat malam teman-teman, selamat malam Pak Parlin. Malam. Lama saya tidak video sama Bung Parlin nih. Iya, habis libur panjang. Ya. Jadi teman-teman, Pak Parlin kita mau bahas putusannya kemarin Pak Parlin. Putusan pra peradilan itu iya. yang tuntutan ganti rugi. Iya, nomor 4 pra. Jadi alhamdulillah kemarin setelah panjang beberapa kali tertunda, akhirnya kemarin sore sekitar pukul 4 ya, sore kemarin sudah diputuskan dan hasilnya cukup melegakan hati walaupun dikabulkan sebagian. Barangkali biar teman-teman tahu, lebih bagus Parlin Lepar sendiri yang memberitahukan apa amar putusannya kemarin Lepar. Ya, putusan pra peradilan nomor 4/Pit.pra 2023 itu putusan mengenai tuntutan ganti rugi. Iya. Yang dimana putusan menyatakan bahwa mengabulkan sebagian untuk membayar ganti rugi kepada pemohon, yaitu Pak Jainuddin Sapri, yang dimana negara hari ini bertanggung jawab untuk membayar sebesar 30 juta dan melakukan rehabilitasi nama baik Pak Jainuddin Sapri. Nah, kemudian juga dari putusan itu kita ada meminta permintaan maaf dari aparat penegak hukum, pertimbangan hakim, itu bentuk rehabilitasi. Jadi narasinya bukan minta maaf, tapi merehabilitasi nama baik Jainuddin Sapri yang pada saat itu sudah ditahan selama kurang lebih 32 hari. Jadi negara di sini wajib membayar 30 juta kepada Jainuddin Sapri atas kesalahan dalam melakukan tindakan hukum yang menahan akibat menetapkan tersangka secara tidak sah dan melanggar hukum. Seperti itu. Oke, jadi kali kalau boleh saya bertanya nih, berarti penahanan sekitar 32 hari tadi tuh bagaimana tuh? Ya, kalau kita mengacu pada putusan yang kita ajukan di tuntutan ganti rugi itu, hakim mempertimbangkan bahwa penahanan yang selama 32 hari itu penahanan yang salah. Dengan acuan putusan pra sebelumnya, putusan nomor 2 yang menyatakan penetapan tersangka terhadap Jainuddin Sapri itu tidak berdasarkan bukti pemenuhan cukup. Nah, kemudian penahanan pun dinyatakan tidak berdasarkan bukti, melanggar hak asasi juga tidak sah. Nah, jadi hari ini kan jelas faktanya sudah diuji bahwa penyidik di sini kita Kejaksaan Negeri Katingan yang sudah melakukan penahanan dengan menyatakan Jainuddin Sapri sebagai tersangka, penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Katingan pada saat itu penahanan yang salah. Ya. Nah, karena menahan orang salah tadi yang menurut putusan itu, maka negara bertanggung jawab untuk membayar. Nah, ini kita bilang bahwa kita kan pengalaman tuntutan ganti rugi ini yang kedua. Ya, betul. Ya, jadi sepanjang 2023 ini yang kedua. Yang pertama juga akibat mentersangkakan orang, kemudian mendakwa orang dan dinyatakan bebas, negara juga bertanggung jawab. Walaupun besarnya berbeda. Pada saat itu besarnya 500.000. Nah, yang ini juga mentersangkakan orang, kemudian disertai dengan menahan orang. Nah, kemudian dinyatakan itu tidak sah, melanggar hukum, melanggar hak asasi. Sehingga ujungnya juga negara bertanggung jawab. Ya, membayar ganti rugi dengan besaran dari 30 juta. Tapi yang saya masih kurang puas terhadap dunia penegakan hukum kita ini bukan hanya sebatas ganti rugi yang harus dibayar oleh negara. Ini pertanggungjawaban mereka yang salah ini, penyidik yang salah ini seperti apa? Harusnya kan ada koreksi lah terhadap mereka yang sudah melakukan tindakan hukum tadi, yang salah, ya pimpinannya, institusinya, entah itu institusi kepolisian atau kejaksaan. Kalau penyidik tadi salah,
dan disertai dengan putusan, ini kan bukan hoak, ini putusan Iya, pengadilan. Ada putusan tadi, ya seharusnya mereka yang salah tadi dikasih sanksi. Ini yang saya belum 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 mengetahui, apakah itu terjadi pada, mereka yang sudah salah tadi, penyidik yang salah. Ini, seharusnya itu menjadi refleksi lah. tapi saya minta pendapat teman lain loh. Seperti kita tahu hukum acara pidana ya, sebelum mentersangkakan seseorang, kan itu panjang prosesnya ya. Panjang. Jadi mulai lidik, Ya, sampai ke dik, sampai penetapan tersangka. tersangka. Bahkan itu kalau di Polri dikenal istilah Gelar gelar, perkara tuh, di kejaksaan itu dikenal istilah ekspos. expose. Artinya menurut saya segenap jajaran tersebut, karena ekspos atau gelar tersebut tidak hanya diikuti oleh 1 atau 2 orang. Bahkan misalnya nih, Kasih yang apa ya, yang mengadakan kegiatan, itu pasti dihadiri oleh Kajari atau para pejabat-pejabat di kantor tersebut. Artinya gini, apakah tidak harus bertanggung jawab juga orang-orang tersebut? Iya, jadi kan kalau kita ngikut istilah penyidikan, entah itu Ya, sorry, mohon maaf, dari penyidikan, hmm, instansi itu kan sifatnya dia bertanggung jawab hmm, atas nama jabatannya. hmm, Nah, misalnya tadi kita bicara di level lah, hmm, level kepolisian resor. hmm, Artinya mulai dari Kapolres sampai hmm. ke penyidik-penyidik. Itu mereka disebut penyidik. Iya, Begitu iya, juga misalnya level di Kejaksaan Negeri. Mereka kan disebut penyidik. hmm, Hanya jabatannya saja yang membedakan. hmm, Nah, maksud saya tadi ketika misalnya penanganan perkara ini dimulai dari katakan level Kejaksaan Negeri dan dinyatakan yang mereka kerjakan itu salah, di sinilah kita minta ada refleksi dari Kejaksaan Tinggi selaku, jajaran yang di atasnya, segera dong dikasih sanksi. Ya jangan sampai lagi orang itu masih menjabat di posisi itu, iya, karena sudah salah, apalagi putusannya ada. Apalagi ini udah salah kok dipertahankan, ini yang saya bilang, ini morality dari penegak hukum ini seperti apa sih? Nah kan gini, kita ilustrasikan begini, pejabat itu atau kepala kejaksaan negeri itu berdasarkan putusan ini dinyatakan salah dan bahkan negara bertanggung jawab membayar ganti rugi. Kemudian dia masih menjabat, kira-kira nih Bang Noe, kita percaya tidak untuk dikerjakan selanjutnya? Walaupun udah salah, dipertahankan, artinya masyarakat atau saya pun secara, sebagai praktisi, wah itu udah salah kalau dipertahankan, saya underestimate atas pekerjaannya berikutnya. Nah inilah refleksi saya maksud tadi untuk, institusi seperti kejaksaan, ada kejaksaan tinggi. Apa harus menunggu kita lagi melapor? Atau menunggu katakan masyarakat lagi melapor? Ini kan terlalu ribet Bang Roy. Padahal mereka pun secara institusi juga kita ikut turut sertakan dalam proses pra peradilan ini. Itu loh Bang Roy. iya, kalau bagi saya leparin mungkin sekedar anu aja ya, obrolan santai malam ya. Saya lebih khawatir dan lebih lebih prihatin daripada situ. Sama-sama tahu negara ini menganggarkan penanganan tindak pidana korupsi. Kita contoh 2 ganti rugi yang sudah kita alami dan sudah sampai inkrah di pra peradilan. Pertama William Hengki, Ya, Kadis Kinipan, dan terakhir Pak Haji Edwin Sapri. William Hengki itu sampai tingkat terakhir Mahkamah Agung. Artinya ada ongkos negara yang dikeluarkan untuk persidangan. Nah, Pak Haji Edwin Sapri tidak sampai ke meja hijau dia. Karena penetapan tersangkanya dinyatakan gugur kemarin. Yang jadi pertanyaan, duit negara sudah terbuang ini. ya terbuang sia-sia. Nah, Mereka bekerja itu digaji negara. Kemudian mereka menangani suatu kasus pun juga ada operasional. Ini biaya semua Bang Roy, ini ditanggung oleh negara. Dan ujungnya negara lagi disuruh membayar ganti rugi akibat kesalahan mereka. iya, yang prihatinnya padahal para jaksa tersebut sudah melalui diklat, pendidikan, dan sebagainya nih. Ya kalau kalau saya sih tidak tidak apa, acuan masalah dia diklat itu bukan parameter. Ini kan bicara penegakan hukum kan bicara kejujuran, integritas, serta bagaimana dia menegakkan hukum itu benar-benar hukum ditegakkan, bukan sekedar nafsu. Nah, tapi kan namanya proses penegakan hukum, faktornya banyak yang mempengaruhi. Nah, maksud saya di sini kan ketika ada yang salah Hmm. dan itu dinyatakan oleh putusan pra peradilan, putusan suatu pengadilan, ya jangan dipertahankan. Nggak adakah lagi orang-orang yang lebih baik untuk menduduki jabatan itu? Ya kayak gini Bang, misalnya kita punya anak lah, kalau anak salah dan nyata memang salah, kita sebagai orang tua ya ditegur. Ya minimal ada Kan begitu nih, ilustrasi sederhana seperti itu. reward and punishment ya. Ya,
apalagi kesalahannya tuh katakan, wah ini fatal sekali. Tapi saya menarik yang Lek bilang tadi, jujur dan tidak berintegritas, berarti kita bisa simpulkan mereka-mereka yang tidak jujur nih? Ya faktanya putusan tadi menyatakan mentersangkakan, tidak berdasarkan bukti permulaan cukup, melanggar hak asasi, tidak sah, cacat hukum. Itu apa tuh namanya? Iya. Ya, kemudian akibatnya menahan orang, itu apa namanya? Ya, Nah, prihatin. ini hukum yang mana yang ditegakkan? Inilah kita bilang jangan sampai lah, lagi-lagi kita selalu bilang, ini hukum kok, aparat penegak hukum suka-suka ya tafsirkan undang-undang. Tafsirkan KUHP itu suka-suka sekali. Jadi saya berpikir gini, Bro, ini belakangan ada tren seolah-olah ini aparat penegak hukum ini, entah itu kepolisian atau kejaksaan, dia cara berpikirnya sudah melebihi hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, prihatin kita Ya, kalau kita tidak bisa percaya sama APH, ke siapa lagi kita ya kan percaya? ini kejadian kita alami, Bro. Ya, betul. Dari mulai William Hengki, Jadudin Sapri, mereka menafsirkan hukum acara pidana itu suka-suka. Artinya, setahu saya secara teori hukum maupun undang-undang, yang kita percayai menafsirkan undang-undang itu adalah hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, sementara mereka ini membuat tafsir suka-suka, menerapkan KUHP begini versi mereka, begini versi mereka. Bayangin, Bro. Bahkan kejadian nih, saya nggak mau, ini ada tuh kita kejadian, dia tafsirkan dalam konteks KUHP itu pasal pidana bisa begini. Wah, ngeri. Wah. Iya, Ya, baru kemarin kita baru alami kan? kemarin. Baru kita alami Ya, kemarin. itu tafsirnya wah sudah bahkan ya ini hakim MK itu rata-rata dia akademisinya jelas, kadang Ya, minimal betul. profesor. Itu saya percaya kalau mereka tafsirkan undang-undang. Tapi kalau yang maaf, saya rasa lebih tinggi saya nih. Saya kuliah beneran. Mereka jadi dulu baru kuliah. Ya. Nah, gitu loh, Bro. Tapi berpikir sudah melebihi hakim Mahkamah Konstitusi. Bayangin, ini negara kita ini penegakan hukum mau dibawa kemana nih? Ya, mengerikan. Mengerikan. Benar, saya sepakat sama Lek, mengerikan. Terus Lek, kita sudah dapatkan putusan pra kemarin dan kita ambil salinannya tadi. Apa rencana kedepannya lagi nih? Ya sesuai dengan apa yang telah dialami Pak Judin Sapri, dia sudah ditersangkakan pada saat itu, ditahan selama 32 hari. Kemudian kita juga sudah melakukan 2 kali upaya hukum, pra peradilan tersangka, pra peradilan ganti rugi, dan juga kita sudah pada saat itu anak beliau mengajukan laporan pidana perampasan kemerdekaan, yang juga kita meminta, artinya putusan pra peradilan yang barusan kita bahas terkait Jainuddin Sapri, ini setidaknya bisa dijadikan bahan bagi penyidik Polda Kalteng yang menangani laporan anaknya terkait pasal perampasan kemerdekaan. Ya, entah nanti ujungnya seperti apa, setidaknya lagi-lagi kan, kita meminta, ini hukum jangan tebang pilih. Ya, betul. Katanya negara hukum, artinya kita tidak peduli dia mau jabatannya apa, kalau melanggar hukum dia diproses. Ya, jangan ngarang ya. Ya, jangan gara-gara dia punya jabatan begini, gara-gara dia orang berkuasa, lalu seolah-olah ini kata masyarakat hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya wajar masyarakat seperti itu kan, ini realita yang tidak kita bisa tutupi, Bung. Enggak, yang pasti kan begini, Lek. Kita ada 2 alami peristiwa nih. Yang satu Pak Jainuddin Sapri, yang satu yang kemarin kita antar ke Polda sama-sama tuh. Unsur pidana yang kemarin tidak jelas, unsur yang ini ada jelas. Ya inilah, ini kita lagi-lagi kita simpulkan dengan dagelan tafsir hukum suka-suka. Oke. Ya. Oke, Lek, saya kira supaya teman-teman jangan bosan, kita kayaknya ini akan sering nih. Ada bagusnya juga. Ya kita juga kadang mengkritik ini kan sebenarnya tujuan kita mulia, Bang. Sebenarnya supaya ya. Kawan-kawan di sana, entah itu aparat penegak hukum ataupun masyarakat, mereka memahami dan kita memberikan kritik ini untuk mengingatkan mereka. Kalau salah, kalau lupa, ya ingat. Ya. Ya kalau dimaknai negatif kan ini negara ini sudah anti kritik ya bahaya sekali, Bang Roy. Tapi kebanyakan protes tapi, Lek. Ya kalau mereka tidak mau dikritik jangan jadi pejabat publik. Ya, itu yang benar. Ya tidur di rumah aja kalau nggak mau dikritik. Jadi swasta aja bilang. Iya. Apalagi kalau urusannya penegakan hukum itu menyangkut nasib orang. Nama baik orang. Jangan sembarangan. Karena penegak hukum tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya di dunia, tapi juga nanti akan diminta tanggung jawab pada saat dia mati di akhirat. Hati-hati. Ya, gitu Bang Roy. Oke. Oke, terima kasih, Lek. Terima kasih. Ya. Jadi demikian dulu teman-teman Sobat Kalibata. Mudah-mudahan pencerahan kita, ilmu hukum kita bisa bermanfaat bagi semuanya.
Oke, demikian dulu. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.